Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Nanti nggak boleh lagi ada janda nggak punya rumah, rumahnya dibangunin standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Jam tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Dari tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar, besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Bener nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi, duitnya kemana? Batu bara tinggi, duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya infrastrukturnya banyak yang hancur, di tempat batu baranya miskinnya banyak, yang menikmati hanya beberapa orang. Ke depan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Didi, kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Jangan dibikin susah-susah, bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget, bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa asal petani untung. Betul. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang.
kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin itu kotoran sapi jadi pupuk organik, puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu tiap hari, aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Gitu, suaminya sakit, bininya nungguin, yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan, kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT, nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem. Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi. Bangun irigasi yang bener, jangan bilang 60 cm, dibangunnya 30 cm, diakal-akalin. Ini benerin semua. Terus yang berikutnya, negara tegas, termasuk yang di bawah umur jangan pakai motor. Saya sampai ngurus begitu saja di bupati, ngurus begitu, bikin aturan tidak boleh pakai motor ke sekolah. Kenapa? Di bawah umur pakai motor merusak hidupnya. Dia tiap hari kerjanya main HP sama motor-motoran, ibunya sampai hitam legam di sawah begini, rusak generasi. Apalagi, nah, bikin aturan ini Jawa Barat. Aturannya apa? Mereka yang hajatan boleh hajatan kalau punya uang. Yang nggak punya uang nggak boleh hiburan, udah numpeng aja. Kenapa? Di Jawa Barat banyak yang kawinan pinjem Bang Emok. Beres Bang Emok, hutang sampai pergi ke Arab. Ini negara ngatur, kepala desanya ngatur, semua ngatur seperti itu. Pusat dan daerahnya ngatur, rakyatnya dijamin, diatur tapi dijamin. Sekali lagi apa? Diatur tapi jangan suka ngatur kalau tidak menjam. Begitu. Orang yang ngatur harus menjam. Ini tugas negara mengatur dan menjam. Tugas rakyat diatur dan mendapat jamin. Ya, ini saja apa yang saya sampaikan. Saya panjang dan pendek ngomongnya, pulangnya nggak akan ditransfer. Ongkos sendiri. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kan itu bisa diidentifikasi dan mungkin juga suka bisa nagih, tetapi ada juga 14.190.132 juta suara, kan tidak mungkin dikumpulin, kan tidak mungkin saya ngasih sertifikat ke setiap orang, tetapi dia semua itu adalah orang yang berjasa kita jadi. Untuk itu, ngomong itu ada manis, ada pahit. Ada hal yang mesti saya ucapkan pahit juga. Kenapa? Kita ingin pemerintahan ini berjalan dengan efektif, mewujudkan Jawa Barat istimewa. Kalau ingin mewujudkan Jawa Barat istimewa, harus dimulai dengan apa? Dengan kinerja memimpin dengan baik. Kinerja memimpin dengan baik harus dengan apa? Mengelola anggaran dengan baik.
agar anggaran publik ini untuk publik, tidak dihabiskan untuk anggaran birokrasi, tidak dihabiskan untuk anggaran euforia politik dalam setiap waktu. Untuk itu apa? Pasti ada orang yang tersinggung, pasti ada orang porsinya yang terkurangi, pasti orang yang biasanya pesta hari ini harus puasa, dan itu nanti akan menimbulkan kontroversi, perlawanan, sikap-sikap yang apatis pada saya, mencari kesalahan saya. Kenapa? Terganggu, kita jujur. Nah, untuk itu diperlukan sikap kita yang sama. Kita ini mau kemana sih? Ingin rakyat Jawa Barat istimewa atau ingin kita yang istimewa? Kalau ingin rakyat Jawa Barat istimewa, maka kita harus mengistimewakan seluruh rakyat Jawa Barat dengan sikap-sikap kita. Sehingga misalnya dimulai dari internal partai koalisi. Di internal partai koalisi, para anggota DPRD-nya harus bicara dengan saya, ini loh kenyataan, ini yang harus dilakukan. Kalau ingin berubah, ya harus ini yang dilakukan. Kalau ingin terpilih lagi, harus ini yang dilakukan. Maka paradigma lama harus hilang. Tidak boleh misalnya dana aspirasi lintas. Kalau berani, bersihkan dulu tumpahan tinta ini, kemudian lihat jualan pamerannya. Kalian tahu sapu tanpa bulu ini disebut apa? Tunggu, biar saya gunakan lagi ya. Setelah saya gunakan, kalian akan tahu. Lihat lantai di rumah saya ini cukup bersih kan? Saya akan menggoresnya. Setiap lantai pasti ada rambutnya. Biar saya bersihkan rambutnya Saya baru untukmu. pertama kali melihat sapu kucing ini. Saya membelinya untuk uji coba. Sapu ini tidak hanya dapat mengatur ketinggian, tetapi juga memiliki pengikis yang bisa berputar 360 derajat. Kami baru saja membersihkan lantai ini dengan kaki. Sekarang kami akan mengikisnya lagi. Melihat apa? Lantai yang baru disapu tadi ternyata masih banyak yang belum bersih. Sapu biasa tidak hanya sulit menyapu bersih sepenuhnya, tetapi juga mudah tersangkut rambut. Saya langsung menumpahkan tinta di lantai untuk melihat kemampuan penggeser airnya. Wow, efek mengelap airnya juga bagus, tisu langsung terbang. Sapu ajaib ini setelah dipakai, hasilnya memang bagus. Kalau butuh, silakan gunakan dengan percaya diri. Lintas dapil, tidak boleh lagi dana aspirasi tidak terarah pada apa yang menjadi kebutuhan publik. Apa itu? Jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, irigasi, rumah rakyat miskin, kemudian juga infrastruktur yang lainnya yang menjadi penunjang sarana publik, dan ini harus terarah pada kebutuhan itu. Makanya saya dari tadi diam melihat melamun, bukan saya ingin menikmati euforia kemenangan. Saya ini lagi berpikir, saya menjanjikan ini, uangnya saya harus mengefisienkan dari mana, pos belanja dari mana. Kenapa? Pak Is tahu Pemda Jawa Barat punya kewajiban bayar utang per tahun 500 miliar. Betul nggak Pak tadi? Artinya ada duit 500 miliar yang harus dibayarkan dalam setiap tahun, yang harus. Nah, bayangin aja komponen biaya kita sudah terkurangi oleh utang 500. Habis itu Jawa Barat kehilangan 6 triliun dalam setiap tahun. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana. Kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy?
Betul? 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 Saya nggak punya rumahnya dibangunin, standarnya jangan 20 juta. Kenapa saya nggak setuju rumah rakyat miskin standarnya 20 juta? Kenapa saya nggak setuju kloset orang kaya harganya 150 juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ya alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan ceramah Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana sangat menggebu-gebu ya teman-teman. Seperti biasa kalau Kang Deddy ceramah tuh ya kita merinding ya teman-teman. Ya nggak tahu kenapa ada yang bilang Ruh Prabu Siliwangi ya masuk ke Kang Deddy. Bayangkan tanpa teks ya teman-teman. Itulah Kang Deddy Mulyadi ya. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya. Semoga tetap ya terus membantu rakyat kecil. Oke teman-teman, itu video kali ini ya. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.